Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pelaksanaan sholat jamak, utamanya pada jamak sholat zuhur dan jamak sholat asar. Apakah nanti yang kita pilih menggunakan metode jamak takdim atau menggunakan metode jamak takhir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pelaksanaan sholat jamak, utamanya pada jamak sholat zuhur dan jamak sholat asar. Apakah nanti yang kita pilih menggunakan metode jamak takdim atau menggunakan metode jamak takhir? Sebagaimana teman-teman tahu bahwa jamak takdim itu berarti pelaksanaan antara zuhur dan asar di waktu zuhur, dan kalau jamak takhir berarti jamak pelaksanaannya zuhur dan asar di waktu yang asar. Nah, dua model itu ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Ini saya bacakan dari kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kalau kita mau melaksanakan bepergian atau melakukan bepergian, waktu yang kita mau berangkat itu sebelum masuknya waktu zuhur, maka kita berangkat saja dan kemudian kita niatkan sholat zuhur itu diakhirkan bersamaan dengan sholat asar dengan metode jamak takhir. Namun kalau kita berangkat bepergian itu sudah masuk waktu zuhur, maka tahan dulu perjalanannya, lakukan dulu sholat zuhur dan asar secara jamak takdim, kemudian selesai semuanya baru kita berangkat pergi. Nah, ini saya bacakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, dalam hadis dibunyikan, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas beliau berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzartahala, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak bepergian fi safarihi, dalam perjalanan safarnya, qabla an yazigha syamsu, sebelum matahari itu tergelincir, berarti sebelum masuknya waktu zuhur, akhara zuhra ila waqtil asri, beliau menyengaja mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai pada masuknya waktu asar. Summa nazala, kemudian setelah masuk asar beliau turun, fajama'a bainahuma, kemudian beliau akan menjamak kedua sholat tersebut. Berarti kalau perginya sebelum duhur, berarti sholat duhurnya sekalian di pending dulu, kemudian lanjutkan perjalanan gitu. Nah, ketika sudah sampai masuknya waktu asar, kita turun melaksanakan sholat duhur dan asar dengan metode jamak takhir atau pelaksanaan kedua sholat itu di waktu asar gitu. Tapi fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila, namun kalau ternyata matahari sudah tergelincir, berarti masuknya waktu zuhur sudah tiba, kemudian itu perjalanan belum dimulai gitu. Sholat zuhra summa raqib, maka beliau melaksanakan sholat zuhur dulu baru kemudian melaksanakan perjalanan. Ini dalam tambahan riwayat Imam Hakim disebutkan sholat zuhra wal asra summa raqib, beliau melaksanakan sholat zuhur dan kemudian sholat asar secara jamak takdim, baru kemudian beliau berangkat melaksanakan perjalanan. Begitu juga ada riwayat dari Abi Nuaim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kana idza kana fi safarin. Nah, mereka dalam perjalanan, fazalatis syamsu, beliau melihat ada matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhra wal asra
jami'an sumartahal. Beliau melaksanakan sholat duhur dan asar secara jamak takdir, baru kemudian melakukan perjalanan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa seandainya perjalanan yang akan kita jalankan ini sebelum masuknya waktu zuhur, berarti kita jalan dulu saja. Nanti di pertengahan jalan, kalau ini safarnya memang memenuhi jarak qashar, maka di perjalanan itu kita boleh melakukan jamak takhir zuhur dan asar gitu. Nah, karena seandainya gini, kita melakukan perjalanan ini dengan rencana sampai sekitar 100 km. 100 km itu berarti sudah masuk pada waktu jarak boleh melakukan qashar gitu. Nah, ketika sudah di perjalanan, di pertengahan jalan, kemudian masuk waktu asar, kita turun melaksanakan jamak takhir zuhur dan asar. Karena ini bagian dari perjalanan, maka boleh kita melakukan jamaknya beserta dengan qasharnya. Berarti sholat zuhur 2, sholat asar juga 2. Nah, tapi kalau dibalik, sebelum zuhur ini sudah masuk waktu zuhur gitu, maka kita boleh melakukannya jamak sekaligus tadi, zuhur dan asar. Tapi karena posisi kita ini masih di tempat kita dan belum sempat melakukan perjalanan, berarti yang boleh dilakukan hanya jamaknya saja, tidak boleh beserta dengan qashar. Artinya kalau jamak takdimnya ini masih berada di tempat, berarti sholat zuhur tetap 4, sholat asar juga tetap 4, baru kemudian melakukan perjalanan ya. Jadi itu cara metode yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Nah, untuk kelengkapan pembahasan kita ini, teman-teman juga bisa simak juga di dalam kitab 10 salam yang sekarang kita bawa dengan sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat terkait metode kita melaksanakan jamak takdim maupun jamak takhir, utamanya dalam proses perjalanan safar. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.